siap semuanya kuliah hari ini? Oke. Sudah, Mbak. Hari ini dengan membaca doa, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Oke. Setelah libur-libur terus, kita banyak libur ya. Kemarin libur, nggak ada kuliah juga? Atau kuliah? Libur ya? Libur, Mbak. Sebentar. Nggak ada. Sebentar. Ya, Ayah. Di rumah ada gangguan. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara tentang, ada yang tahu kita hari ini akan bicara tentang apa? Ada yang tahu nggak materi hari ini apa coba? Anxiety dan anxiety disorder, Mbak. Ya, benar. Hari ini kita mau membicarakan, kok mana sih? Sebentar deh. Mau membicarakan tentang kecemasan. Ini, ya, kenapa ini? Ada yang tahu nggak sih kecemasan itu apa? Saya mau share screen. Ada yang bisa jelasin kecemasan itu apa ya gitu? Kira-kira. Kecemasan tuh kayak gimana ya? Ada yang pernah ngerasa cemas nggak? Atau saya emang nggak pernah cemas, saya mau bahagia selalu gitu. Ada yang pernah ngerasa cemas nggak? Ada yang mau cerita dulu nggak? Apa sih yang teman-teman tahu tentang kecemasan? Siapa nih yang mau cerita tentang kecemasan? Udah kelihatan belum? Kelihatan ya. Ketutupan. Sebentar. Sebentar lo, ini kayaknya aku mau stop share dulu. Screen-nya aku matiin jadi. Sekarang ketutupan nggak? Enggak kan ya? Kelihatan kan ya tulisannya? Oke, ada yang mau cerita nggak? Ada yang pernah mengalami kecemasan atau kecemasan tuh kayak gimana sih? Gitu. Siapa yang mau? Ini kok diem-diem aja. Terhadap sesuatu yang belum terjadi. Aku mau jawab, Mbak. Ada yang bilang tadi ketakutan terhadap. Ya, boleh silakan. Ya, itu yang tadi, yang ketakutan akan sesuatu yang mungkin kita pikirkan, bahkan belum tentu yang difikirkan atau yang kita takutin tuh terjadi gitu. Iya, jadi ya, kalau menurut Putri tadi adalah, Maria Putri itu ketakutan yang belum terhadap sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Jadi kita mikirin, aduh gimana nanti gimana gitu kali ya maksudnya. Ya, ada lagi nggak
Atau ada yang mau cerita nggak pernah mengalami kecemasan ketika apa gitu misalnya? Saya mau coba, Mbak. Ya. Mungkin yang tadi ya, yang contohnya misalkan cemas itu kan rasa gelisah ya, Mbak. Saya pernah di suatu ketika itu, misalkan besoknya itu saya akan ada acara. Nah, saya sebagai panitia nih. Jadi malamnya itu saya merasakan kegelisahan akan terjadi apa besok, seperti misalkan apakah acaranya berjalan lancar atau semua para pesertanya sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi malamnya itu saya cemas memikirkan hal tersebut yang akan terjadi besoknya, seperti itu, Mbak. Ya. Jadi misalnya tadi contohnya mau ada seminar terus jadi mikirin besok tuh gimana, udah siap belum ya, udah persiapannya semua udah baik belum ya, ntar kayak gimana ya besok dan sebagainya. Ya benar, itu bisa disebut dengan cemas. Nah sekarang cemas tuh menurut teman-teman penting nggak ya buat kehidupan kita? Atau sebenarnya itu tuh bahaya atau nggak baik gitu? Apa sih fungsinya gitu? Emang berfungsi nggak sih cemas buat kita gitu? Kalau menurut teman-teman gimana? Semakin membuat Apa kita waspada, Mbak. Ya, gimana, Brian? Membuat kita semakin waspada. Oke, membuat kita waspada katanya. Jadi benar banget ya kalau sebenarnya nih ini cemas itu ini salah satu definisi aja, tapi banyak banget definisi yang lain. Benar banget kalau tadi adalah kondisi atau keadaan emosional yang rasanya mungkin nggak mengenakan buat kita, nggak menyenangkan kan rasanya ya, gelisah, takut, terus ada pikiran-pikiran yang mungkin negatif, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu kan, berupa respon-respon psikofisiologis. Nah di sini ada psiko dan fisiologis. Jadi yang artinya respon-respon dari dalam diri kita itu berupa respon psikologis yang ya tadi gelisah, rasanya tuh nggak nyaman, kitanya tuh kayak deg-degan, bukan deg-degan ya, itu bukan psikologis, itu jadi kayak ya tadi memikirkan hal-hal itu, jadi memikirkan hal-hal yang bisa jadi belum terjadi, merasa takut, merasa gelisah, merasa bertanya-tanya seperti itu ya. Dan juga fisiologis, jadi itu juga membuat respon-respon fisiologis pada diri kita. Misalnya apa sih yang terjadi saat cemas? Ada yang mungkin saking kayak kepikiran atau deg-degan atau takutnya tuh perutnya jadi nggak enak, terus jadi berdebar. Kalau saya sendiri sih, kalau misalnya saya ngerasa cemas tuh kadang tuh perut saya jadi nggak enak gitu. Jadi gimana ya, rasanya tuh kayak nggak enak aja gitu perutnya. Ada lagi yang mungkin tangannya dingin, atau berkeringat, dan sebagainya. Nah, yang timbul sebagai antisipasi bahaya yang tidak nyata atau hayalan. Jadi emang tadi ya dibilang belum terjadi, bisa jadi emang belum terjadi karena kita memang membayangkan hal itu akan terjadi atau kita bertanya-tanya apakah hal itu akan terjadi, benar kan? Jadi itu kan kalau cemas itu bukan sesuatu yang udah ada sekarang terus kita cemaskan kan, enggak, tapi karena itu belum terjadi maka kita menjadi cemas gitu. Nah, hayalan tampaknya disebabkan oleh konflik intrasikis. Maksudnya intrasikis itu yang terjadi, konflik yang terjadi dengan diri kita sendiri yang tidak disadari secara langsung. Nah, jadi memang apakah kemudian cemas ini kok kan ini sesuatu yang nggak enak, respon psikologis yang nggak enak, respon fisiologis yang nggak enak, tetapi apakah ini berguna bagi kita? Iya, ini berguna bagi kita. Karena diciptakannya cemas gitu ya, agar kita dapat mengetahui adanya bahaya. Kita menjadi waspada terhadap ancaman di masa depan. Karena kan tadi belum ada kan, sesuatunya itu belum ada. Jadi kita tahu kalau di depan itu mungkin ada bahaya. Kita jadi aware, kita jadi lebih waspada dengan sesuatu yang mungkin menjadi ancaman bagi diri kita. Ini penting ketika kita misalnya mau ujian besok gitu. Mau ujian besok, kita takut kalau kita cemas nih, kita cemas, gelisah kalau nilai kita kita nggak bisa ngerjain. Kayak gimana ya soalnya? Oh kayak tadi seminar tuh kayak gimana? Akhirnya kita melakukan antisipasi atau langkah-langkah yang dapat mengantisipasi apa yang kita pikirin.
Misalnya kalau kita takut seminarnya jadi nggak bagus, misalnya, berarti kan kita persiapannya lebih matang, bener nggak? Kita ngulang-ngulang lagi baca materinya. Kalau misalnya kita presentasi, kalau misalnya orang lain kalau kita jadi panitia, kita checklist lagi, lihat lagi, list lagi, apa sih yang semuanya udah oke atau belum. Kalau mau ujian, kita cemas mau ujian, berarti kita jadi belajar lebih baik. Kalau kita cemas akan misalnya kehidupan finansial kita ke depan, oh berarti kita merencanakan finansial kita dengan baik gitu kan ya. Artinya cemas itu menjadi sesuatu yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia, meskipun rasanya tidak menyenangkan, respon tubuh kita mungkin yang terjadi juga tidak menyenangkan, tetapi hal itu dibutuhkan oleh kita. Nah, tapi berbeda lagi dengan gangguan kecemasan. Jadi kalau misalnya kalian merasa cemas, itu sebenarnya nggak apa-apa, itu adalah respon alami. Respon alami tubuh, yang tadi kan dibilang respon alami tubuh yang memang ya itu wajar gitu, secara normal kita merasakan tersebut. Tapi berbeda dengan gangguan kecemasan gitu. Kalau misalnya udah masuk ke dalam gangguan kecemasan yang nanti kita akan pelajari ke depannya, ini sudah mengganggu fungsi-fungsi tubuh kita, fungsi-fungsi kehidupan kita sehari-hari itu. Jadi udah mengganggu aktivitas kita, udah mengganggu macam-macam cemas yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Nah, ketika kita cemas, itu akan mengalami penurunan kemampuan kognisi seperti pemahaman verbal dan kapasitas ingatan jangka pendek. Gitu. Kalau kemarin kan kita ada udah belajar tentang ingatan jangka pendek dan bagaimana kapasitasnya itu bisa diperluas misalnya dengan chunking atau metode-metode tertentu kan. Kita juga udah belajar tentang hambatan kognisi dan emosi. Ya memang apa yang terjadi dalam emosi kita itu dapat mempengaruhi kognisi kita, dan ini pun termasuk adalah hal-hal yang ada dalam emosi kita di cemas itu. Kan itu reaksi emosional kan, kondisi emosional tadi kan dibilangnya, yang dapat menghambat kemampuan kognisi kita. Karena kalau ketika kita cemas, kita jadi nggak bisa berpikir jernih gitu. Jadi pemahaman verbal kita ketika ada penjelasan lebih lanjut, penjelasan atau informasi yang masuk itu jadi lebih sulit dicerna gitu ya. Jadi kayak, tapi kan gimana tadi, jadi guru busu gitu lah. Nah, dan kapasitas ingatan jangka pendeknya pun jadi berkurang. Hal tersebut karena individu yang mengalami kecerdasan dalam kadar tinggi cenderung memberikan perhatian pada hal-hal yang berhubungan dengan kecemasannya. Jadi fokus kita itu pada hal-hal yang menjadikan kita cemas, dan perhatian terhadap hal lain jadi berkurang. Apa bedanya kalau tadi kan Ermania Putri bilang kalau rasa takut gitu kan ya, cemas itu adalah kayak takutan atas apa yang belum terjadi gitu kan. Nah, apa bedanya sih cemas sama takut? Kalau misalnya mereka pelan, dan Grab, kecemasan itu respon terhadap sesuatu tadi, situasi yang mengancam yang tadi udah jelasin. Nah, jadi dua-duanya takut sama cemas itu adalah sesuatu memang untuk merespon adanya bahaya atau ancaman. Bedanya, takut itu jelas kalau ancamannya itu udah ada, jelas dan nyata. Misalnya, mungkin teman-teman takut apa ya? Saya misalnya takut kecoa terbang gitu ya. Kan udah jelas ada kecoa terbangnya, baru saya takut. Kalau nggak ada, ya saya nggak takut gitu kan ya. Atau ada yang takut horor-horor. Ya kalau ada sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata, ya baru kita takut. Itu namanya takut. Jadi berasal dari lingkungan dan tidak menimbulkan konflik, maksudnya bagi individu tuh jadi nggak ada interaksi dalam dirinya kalau ini gimana ya nanti bla bla. Jadi emang ada yang dihadapi, itu ada takut, itu udah ada ancamannya, udah jelas dan nyata di depan mata. Sedangkan kalau kecemasan itu muncul jika bahaya berasal dari dalam diri, tadi kan udah dijelasin juga, karena adanya konflik intrasikis yang sebenarnya belum tentu ada apa yang jadi apa yang belum, itu kayak hayalan kita, itu pikiran kita. Cemas itu sebenarnya dibuat oleh pikiran kita gitu. Jadi tidak jelas atau nggak jelas gitu kadang-kadang triggernya apa, tapi kita bisa merasa cemas. Nah, terutama untuk gangguan kecemasan itu bahkan tidak perlu ada trigger, itu bisa merasakan kecemasan gitu. Maksudnya ada trigger tuh nggak ada yang sesuatu yang bahaya, tapi kita bisa merasakan gangguan kecemasan tersebut terus-menerus. Jadi kita yang membuat kecemasan itu.
Makanya kalau takut itu lebih karena memang jelas ada benda yang ditakutkannya atau sesuatu yang ditakutkannya, sedangkan kalau kecemasan itu bahkan bisa kita sendiri yang membuat, karena bahkan bisa tidak ada sesuatu yang ditakutkan itu sebenarnya tidak ada, tapi kita membuat itu dalam pikiran kita. Jadi itu ada di konfliknya itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi ada dua, ada yang facilitating anxiety, kecemasan itu ada dua nih, facilitating sama debilitating. Kalau facilitating itu yang tadi, yang cemasan yang kadarnya rendah yang tadi saya ceritain. Kenapa? Ini yang kita perlukan dalam kehidupan kita, karena ini membantu kita untuk mengambil langkah atau mencegah bahaya. Itu ya, tadi udah diceritain, dan mendorong meningkatkan performa. Kayak tadi udah diceritain juga, kalau misalnya kita cemas akan kehidupan finansial, berarti kan kita merencanakan lebih baik. Kalau kita cemas akan nilai ujian kita apakah kita bisa atau enggak, kita juga akan belajar lebih baik. Ada iklan dulu nih. Nah, oke, lanjut lagi ya. Sedangkan kalau debilitating anxiety itu, cemasnya itu udah kadarnya tinggi dan dapat mengganggu serta memblocking diri kita untuk melakukan hal yang semestinya dilakukan. Jadi kadang-kadang mungkin kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara cemas itu. Dan inilah yang nanti bisa menjadi gangguan kecemasan. Nah, kecemasan itu bisa menyebabkan, tadi ada psikis sama fisiologis ya. Karena psikisnya itu muncul tadi ya, rasa takut, kewaspadaan yang tidak menyenangkan, kayak gitu. Tapi, dan juga dapat, tadi ada respon-respon fisiologisnya, seperti sakit kepala, jantungnya berdetak lebih cepat, deg-degan, sesak nafas. Nah, ini tadi udah dijelasin. Kapan kita perlu bantuan untuk ketika kita merasa cemas, ketika itu mengganggu kehidupan kita. Yang berbeda itu, cemas sama kecemasan adalah intensitasnya. Berarti udah lebih kuat, intensitasnya kadarnya itu udah lebih tinggi. Durasinya lebih lama, jadi berlangsung lama. Kalau misalnya kita cemas biasa aja nih. Kalau kita kecemasan yang tidak mengganggu kita, misalnya tadi Eskiato itu kan mau seminar, besoknya udah seminar, udah selesai seminar masih merasa cemas enggak kan, udah selesai kan, ya udah gitu. Kecemasan tentang apa yang terjadi ketika seminar ya udah selesai aja gitu. Kalau kita mau ujian, udah selesai ujian ya kecemasannya tentang apa soal ujiannya udah selesai, ya jadi cemasnya yang lain, misalnya menunggu nilai ujian misalnya, tapi kan udah selesai ya. Jadi kalau kecemasan yang emang itu ya itu durasinya tuh memang hanya ketika kita merasa cemas akan satu hal aja gitu udah. Tetapi kalau gangguan kecemasan itu nggak ada trigger apa-apa, kita tuh bisa terus-terusan merasa cemas setiap hari, bahkan sepanjang waktu dalam jangka waktu yang lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan terus-terusan. Nah, nanti kita hari ini akan membahas beberapa gangguan cemas, yaitu adalah gangguan kecemasan menyeluruh, fobia, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan panik. Nah, oke. Sekarang kita akan tentang gangguan yang pertama ya, tentang gangguan kecemasan atau gangguan menyeluruh. Ya ampun, gimana sih? Bentar. Nggak hilang kan ini share screen-nya ya? Masih tetap ada kan? Aduh, gitu. Siapa itu yang begitu? Oke. Nah, kalau di DSM-4, gangguan kecemasan ini, di luar dulu, nah, kalau di DSM-4, gangguan kecemasan umum itu artinya kekhawatiran yang berlebihan disertai berbagai simptom somatik.
psikosomatik itu tadi fisiologis ya, yang menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sosial, pekerjaan penderita, dan menimbulkan sesuatu yang nyata. Dan itu bisa jadi dia merasa intinya adalah kalau gangguan kecemasan umum ini, dia merasa khawatir yang berlebihan, terus juga disertai respon fisiologis yang terus-menerus, simptom somatik tadi, yang akhirnya mengganggu kehidupan dia sehari-hari. Nah, individu dengan GAD itu mengalami kecemasan itu biasanya terus-menerus yang tadi bisa selama bahkan seringkali tentang hal-hal kecil gitu. Jadi kayak sering overthinking tentang berbagai hal. Terus dan lebih banyak terjadi pada perempuan. Biasanya muncul pada pertengahan usia remaja, bisa juga muncul usia lebih muda atau lebih tua. Jadi baik, dan ini harus ya pastinya harus ini ya, harus apa? Dengan harus treatment gitu lah. Misalnya gejala-gejalanya itu yang biasanya gejala gangguan umum yang ditemui pada penderita GAD atau General Anxiety Disorder. GAD itu biasanya disingkatnya ini ya, GAD, General Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan umum. Itu kita saling kasih. Nah, biasanya muncul tadi ya rasa cemas yang berlebihan, pikiran tentang rencana atau solusi untuk setiap kemungkinan terburuk itu, jadi kayak nanti ini jadi kayak overthinking untuk segala hal gitu, dan urusan-urusan yang kecil tuh semua kayak bisa membuat cemas gitu, mudah tersinggung, gelisah, gugup, terus jadi sering ragu-ragu, terus jadi sulit konsentrasi juga. Gejala fisiknya atau somatik yang tadi dijelaskan, misalnya sering kayak ngerasa kelelahan, terus jadi susah tidur atau insomnia, terus jadi sakit kepala, keringetan terus karena kan dia berpikir terus kan tadi kan gejala-gejala yang biasanya sebenarnya gejalanya mirip gejala-gejala yang biasanya dirasakan ketika cemas juga, cuma bedanya ini tuh terus-terusan. Bayangin kalian tuh kayak terus-terusan ngerasa cemas, kan pasti nggak enak banget ya. Jadi kita udah kepikiran terus-terusan, terus kita juga ngerasain gejala-gejala somatik cemas, dan terus-terusan juga mual, sakit perut, diare, dan sebagainya. Dan ini memang kalau udah kayak gini memang harus membutuhkan bantuan gitu ya, membutuhkan bantuan dokter atau terapis atau psikolog kayak gitu. Ada yang memang butuhnya psikoterapi doang, kan kalian juga nanti kan diajarin ya kayak psikologi terapi psikososial gitu, itu kan diajarin ya. Ada yang butuhnya psikoterapi aja, ada juga yang memang membutuhkan obat-obatan karena biasanya gangguan kecemasan ini juga sudah mengganggu fungsi-fungsi syaraf atau di otaknya gitu. Jadi ada yang memang respon otaknya yang harus diperbaiki gitu dengan pemberian obat-obatan. Nah, apa sih yang menjadi penyebab? Nah, ini beda-beda ya pendapatnya. Kalau psikoanalisa, ada yang masih ingat nggak psikoanalisa itu pandangannya siapa sih? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak psikoanalisa ini pandangannya siapa? Siapa ya? Di perkembangan loh. Siapa? Lupa ya. Tidak ada yang ingat. Kan ada pandangan yang besar ya, ada di psikoanalisa itu kan ada yang waktu itu kita bicara psikoanalisa, ada behavioristik, ingat nggak behavioristik, ada classical conditioning, kita udah belajar kan? Ya, classical conditioning, terus ada yang kognitif, yang konstruktivisme, yang kognitif banget gitu, yang ada Piaget. Nah, ini kalau psikoanalisa itu siapa? Freud ya, Mbak? Sigmund Freud. Iya, Freud biasanya ya. Freud. Mbak. ini adalah kayak kalau kemarin hambatan apa tuh ya? Kan ada tuh hambatan yang mengganggu memori itu ya. Jadi kalau dimasukin yang satu, memori yang masa lalunya hilang gitu ya. Belum ke memori ini udah kehapus, jangan-jangan di memori jangka pendek. Jadi pas masuk
Terus kan kapasitasnya memori jangka pendek nggak banyak, jadi dimasukin yang lain udah lupa lagi jadinya. Kadang-kadang kalau kita mau masukin ke jangka panjang, coba kita sambungin aja sama kehidupan kita sehari-hari. Jadinya bakal dimasuk. Nah, katanya pandangan psikoanalisa ini sumber dari general anxiety disorder itu konflik yang tidak sadar antara ego. Kalau ego itu kan tugasnya adalah untuk ngatur gimana supaya it sama super egonya itu bisa sama-sama dijalankan gitu dalam kehidupan. Dia tuh mengejawantahkannya dalam tindakan gitu ya. Tidak salah antara ego dan impuls dari it. It itu adalah kan tadi hasrat manusia gitu ya, keinginan-keinginan dan sebagainya gitu, dorongan agresivitas, terus abis itu ya gitulah pokoknya. Namun ego berusaha menahannya, kan ada super ego kan yang ada hati nurani, ada aturan, norma-norma kayak gitu. Nah, jadi GAD itu menurut dia adalah jadi ego sama itnya itu berkonflik gitu, jadi dia cemas, dia ada dorongan dari itnya tapi itu nggak boleh gitu, nggak bisa dilakukan, jadi dia merasa cemas. Karena sumber cemas yang berada pada ketidaksadaran inilah, penderita GAD seringkali merasa cemas tanpa mengetahui sebabnya. Ya seperti yang tadi dijelaskan, kalau kadang kalau misalnya udah gangguan kecemasan itu tuh kadang kita nggak tahu kenapa cemas, pokoknya cemas aja gitu terus-terusan kayak gitu. Nah, konflik antara it dan ego ini berlangsung terus-menerus sehingga penderita juga nggak mampu memindahkannya pada objek tertentu. Jadi kayak kalau fobia kan dia takutnya sama sesuatu tertentu kan, ada objeknya. Sehingga kecemasan itu muncul hampir setiap saat gitu. Itu rasanya pasti nggak enak banget ya. Jadi dia udah cemas terus setiap waktu, dia juga merasakan fisiologis yang nggak respon-respon fisiologis juga setiap waktu gitu. Kalau menurut pandangan kognitif behavioral, kecemasan dipandang sebagai sesuatu yang dipelajari. Jadi kontrol dan ketidakberdayaan, beberapa kejadian menimbulkan stres. Jadi dia kayak sesuatu yang dipelajari itu, jadi dia misalnya punya masalah, dia stres. Habis itu dia nggak bisa nyelesain masalahnya, kan jadi stres tuh. Akhirnya menimbulkan cemas. Kalau nanti ada masalah lagi, dia jadi cenderung lebih cepat cemas. Gitulah, jadi dia cemas terus-terusan karena adanya stresor tersebut dan merasa tidak berdaya. Gitu ya. Ya, intinya sih penyebabnya ini macam-macam ya pendapatnya, tapi sebenarnya belum ada kayak yang saklek kenapa bisa terjadi kecemasan ini kan, jadi harus di-assess dengan sedemikian rupa. Dan juga bisa juga ada riwayat keluarga yang memiliki gangguan kecemasan umum, itu juga dapat menjadi faktor resiko yang memperbesar kemungkinan adanya gangguan kecemasan umum pada seseorang. Terus abis itu kecanduan kayak minuman keras, obat-obatan terlarang, atau gangguan pada sistem saraf. Sekali lagi kalau ini udah masuknya gangguan, itu bisa jadi munculnya karena faktor-faktor psikologis yang memang kayak tadi kan ya, adanya konflik dalam diri dan sebagainya, tapi itu juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor fisiologis seperti gangguan syaraf. Tadi kita ada kecanduan obat-obatan terlarang dan minuman keras, dan itu juga ngaruhnya ke syaraf. Gitu. Pengobatan jangka panjang yang juga mengacunya pada syaraf. Jadi otaknya itu udah kalau ngerespon kecemasan tuh jadi nggak kontrol lagi, nggak bisa oke lagi. Akhirnya jadi terus-terusan ya tadi ya, jadi terus-terusan merasa cemas. Nah, kalau dalam diagnostik atau ya ketika di assessment untuk menegakkan diagnosis kecemasan umum itu biasanya itu kecemasan yang terjadi atau rasa khawatir, gelisah itu berlangsung sepanjang waktu selama minimal 6 bulan. Itu baru bisa salah satu checklist dalam dalam diagnosisnya itu. Jadi udah sulit dikendalikan, terus berlangsungnya juga bisa sepanjang waktu selama 6 bulan. Dan
menyebabkan pastinya gangguan dalam beraktivitas atau keluhan-keluhan kesehatan lainnya. Treatmentnya, kalau dari kognitif behavioral itu, ya nanti ada ada terapi-terapi kognitif behavioral ya, kayak CBT. Kalian kayaknya belajar juga ya, nanti kalau nggak salah, kognitif behavioral terapi dan sebagainya. Oke. Yang selanjutnya adalah fobia. Di sini ada yang fobia nggak? Kalian kayaknya udah sering ya kalau dengar kata-kata fobia ya. Ada yang siapa? Tapi aku fobianya kayak agak aneh deh menurut aku. Kenapa tuh Eka agak aneh? Kamu fobia apa? Coba diceritain. Aku fobia sama ini Mbak, boneka Barbie. Ya, terus jadi apa yang kamu rasakan ketika fobia itu? Kayak pokoknya kalau ngelihat bonekanya itu kayak geli, nggak mau nyentuh, takut kalau kayak diginiin gitu kan di depan muka kita kayak kaget, terus pokoknya nggak mau nyentuh, nggak mau ngelihat gitu, kayak geli gitu. Kalau ada Barbie-nya? Kalau misalnya kamu cuma diliatin rambutnya doang, atau ketika kamu, di sini ada Barbie loh, kamu ngerasa takut juga nggak? Takut. Tapi belum lihat Barbie-nya. Kayak was-was gitu. Kayak takut beneran dikasih. Oh gitu. Emang ada pengalaman buruk gitu sama Barbie? Nggak tahu Mbak. Tapi seingat aku tuh kecil pernah punya Barbie. Tapi pas gede kayak jadi takut. Oke. Ada yang lain? Coba nanti kita lihat ya apakah yang dialami Eka itu adalah fobia. Ada lagi yang fobia terhadap hal tertentu? Kalau dilihatin gambar Barbie-nya doang takut nggak, Eka? Kalau gambar kayak kartun enggak, kalau misalnya kayak video Barbie gitu, kayak foto Barbie, foto bonekanya takut. Oh gitu. Oke. Ya, ada lagi nggak? Jadi saya dulu punya teman yang takut, yang fobia sama kucing. Jadi dia tuh kalau disebut kata kucing gitu doang, dia tuh udah bisa ketakutan. Terus udah gitu kalau dia dengar suaranya doang, kita nih ya, meong gitu. Nah itu tuh cuma kita meong-meongnya itu, juga dia udah bisa ngerasa takut gitu, ranking fobia sama kucing. Cuma dengar kata kucing gitu aja tuh udah benar-benar bikin dia takut. Nah, jadi fobia itu atau phobos adalah objek atau situasi yang ditakuti. Ini tuh dari bahasa Yunani gitu ya. Definisinya itu adalah ketakutan irasional yang menimbulkan upaya atau ketakutan yang sangat berlebihan dan irasional, itu kan nggak masuk di akal itu kan, terhadap sesuatu, sehingga menimbulkan upaya untuk menghindar dari situasi yang ditakutinya tersebut. Nah, kemudian, keberadaan dan antisipasi terhadap hal yang takut ini menimbulkan stres pada individu karena dianggap sebagai hal yang berlebihan. Jadi dia bisa saking takutnya tuh sampai stres itu. Dan juga mengganggu kemampuan individu berfungsi dalam kehidupannya. Ini ya kecemasan, arti spesifiknya, ada fobia spesifik. Jadi fobia itu ada fobia yang spesifik. Nah, fobia spesifik itu artinya ketakutan yang tidak diinginkannya itu objek dan situasinya itu spesifik. Gitu. Misalnya hewan, atau ada yang misalnya contoh fobia, ini kan ada ya, fobia terhadap binatang, anjing, tikus, dan lain-lain. Ada
ketinggian, seperti air, lingkungan alam, terhadap darah, suntikan, atau takut ketika berada di lift, atau pada pesawat, dan lain-lain gitu ya. Misalnya kalau situasi itu misalnya pada ruang tertutup, ada yang namanya klaustrofobia, terus ada yang takut ke dokter gigi, ada yang takut laba-laba, dan sebagainya. Gitu. Spesifik gitu ya. Ada juga fobia sosial berhubungan dengan kehadiran orang lain. Jadi dia tuh nggak suka, takut dengan keramaian, takut dengan dengan kehadiran orang lain gitu. Misalnya menghindari situasi di mana dia mungkin dievaluasi, dikritik, dan membuatnya merasa terhina gitu lah. Terus ada juga sebenarnya satu lagi nih, saya lupa masukin nih. Enggak deh, udah. Nah, fobia yang tadi fobia yang sosial gitu tuh biasanya disebut karena lebih banyak gitu, lebih aspek-aspeknya gitu, lebih kompleks dan biasanya berkembang pada dewasa. Nah, kemudian gejala-gejalanya fobia ini juga sama ya kayak tadi ya. Sebenarnya mirip-mirip semua gejala kecemasan tuh kayak jantung berdebar, sesak nafas, bingung, mual, dadanya nyeri, dan sebagainya. Nah, ketika kita perlu ke dokter gitu atau berkonsultasi pada psikiater, psikolog, dan terapis lainnya ketika fobia sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Coba bayangin kalau kita terkena fobia sosial gitu kan, itu kan pasti mengganggu banget aktivitas sehari-hari gitu. Mengganggu produktivitas kita di sekolah, tempat kerja, dan lain-lain. Dan ketika fobia ini sudah dialami selama 6 bulan atau lebih, terutama misalnya disebutkan trauma-trauma tertentu. Penyebabnya itu, kalau menurut psikoanalisa, lagi-lagi kalau psikoanalisa itu kan pasti kesadaran dan ketidaksadaran gitu, alam bawah sadar. Kalau dia pakainya karena kecemasan, fungsi utama dari kecemasan memberi tanda pada ego bahwa dorongan terlarang berasal dari ketidaksadaran. Intinya kalau misalnya psikoanalisa itu ada konflik-konflik yang direpress, ditekan di alam bawah sadar, lalu muncul ke permukaan dan dialihkan kecemasannya pada objek tertentu yang memiliki hubungan simbolik gitu dengan yang ditakuti. Jadi kayak sebenarnya bukan takut sama Barbie-nya bisa jadi, tapi itu kayak mengingatkan atau menjadi kayak simbol atau berhubungan dengan sesuatu yang kita takuti sebenarnya. Tapi kita juga nggak sadar itu apa, itu ada di alam bawah sadar kita. Dan kita memindahkan ketika itu muncul ke alam bawah sadar, itu menurut psikoanalisa ya, itu tuh dipindahin sama objek yang dekat hubungannya dengan atau menjadi simbol dengan sesuatu yang sebenarnya kita membuat kita cemas. Gitu. Jadi bukan Barbie-nya gitu sebenarnya. Nah, kalau menurut paham atau pandangan kognitif behavioral itu fokusnya bagaimana proses berpikir seseorang dapat menjadi penyebab serta bagaimana pikiran tersebut mempertahankan reaksi fobia berhubungan dengan kecenderungan untuk memperhatikan stimulus negatif, menginterpretasikan informasi ambigu sebagai ancaman dan percaya bahwa peristiwa yang tidak menyenangkan akan terjadi lagi. Jadi kalau psikoanalisa itu kan tadi fokusnya pada apa yang ada dalam diri kita di alam bawah sadar kita, sedangkan kalau kognitif itu apa yang dipelajari dari pengalaman gitu lah ya. Jadi percaya kalau sesuatu yang buruk itu juga akan datang lagi di masa depan dan sebagainya. Nah, biasanya pengobatannya juga sama sih psikoterapi kayak tadi ya, ada CBT biasanya atau desensitisasi, jadi kayak pemaparan. Jadi nanti akan dipaparkan pada situasi atau benda yang menjadi objek ketakutan kita itu kalau di desensitisasi atau pemaparan. Jadi misalnya kalau saya takut kecoa, dipaparin dengan kecoa sedikit lama-lama jadi banyak. Padahal banyak sih kecoa dulu saya. Ya, gitu ya kira-kira. Atau dengan obat-obatan dan sebagainya. Dan itu juga bisa kalau gangguan-gangguan dalam psikologi itu psikis itu juga bisa kayak gangguan-gangguan dalam fisiologis, jadi bisa terjadi komplikasi.
Nah, sama kayak ini juga bisa terjadi komplikasi ya. Jadi kayak bisa fobia itu bisa komplikasi sama mengalami gangguan suasana hati dan sebagainya. Jadi bisa ngaruh kemana-mana. Yang selanjutnya adalah gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Ada yang tahu nggak OCD itu apa? Atau pernah nonton? Ini kayaknya sering dijadiin kayak film atau apa gitu deh. OCD itu kayak kita nggak boleh ngelihat barang-barang berantakan gitu ya, Mbak? Kayak harus selalu rapi. Bisa jadi. Ada lagi salah satu gejala-gejalanya lah ya. Gejala-gejala. Lakukan kegiatan yang berulang-ulang, Mbak. Melakukan kegiatan berulang. Ya, itu salah satu gejalanya juga benar. Ada lagi yang diketahui. Kalian tahu OCD biasanya dari mana? Pernah tahu dari OCD gitu dari mana biasanya? Jadi OCD itu tuh ini ada dua nih, obsesif kompulsif. Dua-duanya adalah judulnya berulang. Kalau tadi ada yang bilang Jihan ya tadi yang bilang melakukan sesuatu berulang, dua-duanya obsesif dan kompulsif itu adalah ya isinya adalah pengulangan sebenarnya. Bedanya obsesif itu adalah pikiran-pikiran berulang tentang sesuatu yang membuat kita cemas. Jadi kita pikirin terus. Dan kompulsif itu adalah tindakan berulang yang dilakukan karena adanya pikiran obsesif itu. Jadi kalau ketika pikiran, tadi kayak misalnya, itu tadi pintu udah dikunci belum ya? Itu kayaknya tadi belum dikunci deh. Terus dia mikir kayak, takut ada pencuri atau apa. Dibuka lagi. Tapi kayaknya nggak yakin. Diulang-ulang terus itu ngunci pintunya. Dia juga nggak pernah yakin apakah dia udah ngunci pintu itu atau belum. Gitu. Jadi pikiran obsesif. Jadi kalau misalnya di sini ada dua keran gitu ya. Dia satu tuh, jadi si pikiran obsesif ini tuh terus menerus membuat kita tuh takut, cemas dan lain-lain. Nanti dikeluarin sama kompulsif. Tapi obsesif itu terus-terusan mengeluarkan kecemasan dan ketakutan lagi pikiran-pikiran obsesif itu. Dan jadinya kayak si tindakan kompulsifnya itu terus-terusan pengen dikerjain gitu. Karena kalau ditahan, bisa aja sebenarnya kita tuh ketika orang mengalami OCD dan orangnya tuh mengabaikan pikiran-pikiran obsesifnya. Itu mungkin saja terjadi. Tapi yang terjadi ketika itu adalah, itu kayak numpuk kecemasan dan ketakutan yang dia jadi merasa cemas dan takut banget gitu. Nah, ketika dia melakukan kompulsif, tindakan kompulsif yang berulang itu sebenarnya kecemasan dan ketakutannya itu berkurang. Tetapi ya nanti juga dia akan berpikiran obsesif lagi gitu. Jadi gangguan cemas di mana pikiran seseorang dipenuhi gagasan yang tetap dan tidak terkontrol, itu yang disebut obsesif tadi. Dan dia dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu berulang-ulang. Itu adalah tindakan itu namanya kompulsif, sehingga menimbulkan stres dan mengganggu fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, obsesi pemikiran tadi ya. Dan muncul itu nggak bisa dicegah. Jadi dia tiba-tiba muncul sendiri. Jadi itu ada misalnya orang obsesif kompulsif itu dia selalu berpikir kalau di tangannya itu ada kuman. Kan? Jadi dia tuh kayak cuci tangan itu tuh bisa berkali-kali, puluhan kali bahkan dalam sehari gitu. Jadi dia tuh sampai nggak mau pegang gagang pintu misalnya, dan kecemasan itu tuh ya nggak bisa pikiran itu tuh nggak bisa dia hilangkan dari pikiran dia kalau iya ampun ada kuman di mana-mana, pasti ada kuman di tangan aku udah cuci tangan terus panjang apa lagi pasti ada kuman lagi. Suka juga kayak suka juga kalau ada sesuatu yang misalnya tadi kalau ada yang bilang berantakan dan sebagainya, jadi dia pengennya semua tertata rapi pada tempatnya masing-masing, benar-benar miring dikit tuh dia nggak suka gitu. Nah, kompulsi perilaku tindakan tadi ya, kalau obsesi itu pikirannya, tadi kompulsi itu tindakannya yang berulang. Nah,
Kompulsi-kompulsi yang umum, jadi tindakan-tindakan yang umum dilakukan oleh orang-orang OCD itu mengikuti kebersihan dan keteraturan. Terkadang dengan ritual tertentu dapat memakan waktu berjam-jam. Nanti kita akan dengar salah satu remaja yang mengidap OCD, nanti ada videonya. Itu dia sebenarnya udah sadar udah pas 3 SD kalau nggak salah. Jadi dia tuh bisa nyisir 4 jam karena pas dia mencuci rambutnya dia ngerasa rambut nggak rapi-rapi. Jadi kayak ada rambut yang nggak masuk dikit, ada apa, dan itu bisa berjam-jam. Menghindari objek-objek tertentu, melampiaskan kegiatan praktis yang repetitif, yang aneh dan bersifat pencegahan. Misalnya kalau udah dihitung dihitung lagi. Terus kayak gas tadi udah dimatiin, belum, kompor udah dimatiin, belum ya tadi, air udah dimatiin, belum ya. Itu diulang-ulang terus. Berkali-kali memeriksa dan memastikan bahwa perilaku yang sudah ditampilkan benar-benar telah dikerjakan yang tadi ya. Menampilkan perilaku tertentu seperti makan dengan sangat perlahan-lahan. Nah, oke. Ini ada, saya stop share dulu. Ada suaranya nggak? Udah ke share screen belum? Ada suaranya nggak? Belum ada suaranya, Mbak. Belum ada ya? Baik. Saya lupa waktu itu kan juga pernah kayak gini ya. Terus di mana teh ya ngebenerin deh? Pas share screen-nya di bawahnya ada bacaan share sound. Oh iya, oke, sebentar. Di share screen tadi ya? Iya, Mbak, sebelum share screen. Oke. Hair was 4 hours. My spike would be like, it wasn't perfect. And Kedengaran suaranya? Sudah, like Mbak. that spot, it looks weird. Over here, like my sideburns look weird. And everyone's gonna laugh at me. You can't see OCD. So it really gets to me when people say like, well, I don't see you anxious. I don't see you depressed. I don't see you doing things multiple times. It's not always very obvious. Most of the time, it's really secretive. It's frightening to watch sometimes, depending on the compulsions, and you want to make it stop, just stop. Because as a parent, you want to fix things, and you can't fix this. I'm Allison, I'm 14 years old, and I live with OCD. So this is my room, and I have all my stuff here. Eeyore was always my favorite character in Winnie the Pooh, because I'm like the glass half empty kind of person, so I just felt like I understood him more, rather than the other ones, which were just like silly characters. And it feels like someone gets me. I first realized I had OCD in 3rd grade. I would rewrite and reread, retalk. I knew it wasn't normal because no one else was doing it, but I just felt like it had to be done. So a normal day, I would say at least 3 hours are spent being anxious or doing compulsions in my head. A compulsion is a behavior that you do either mentally or physically to relieve the anxiety from the obsession or intrusive thought. Most of my compulsions are like pure O, which means it's mental compulsions. So instead of tapping the wall 10 times, I count in my head 10 times. And no one sees it, but it's definitely still there. The most I've ever done compulsions were like a day and a half without stopping. I was in 4th grade and my rewriting OCD got really bad, so I couldn't write without rewriting at least 10 times each word.
I would write something and erase it and write and erase, and it would get me really anxious, and then I would rip through the paper and I would just like hide in the bathroom, try to like not be at school, and I would try to take as much sick days as I can off. My mom tried to explain to that teacher about OCD like multiple times, and my teacher just made everything worse. She would rip up my paper, she would throw it away. Her teacher at the time Horrible. wasn't really aware of what OCD was, so she would address it by saying things like, you just need practice in writing. At the same time, I was getting made fun of for my OCD because I was rewriting so much. Everyone knew that, and everyone knew me as a person who rewrites. Then I remember this boy was rewriting a sentence because he messed up, and all the kids were like, oh, you got the Allison disease. I tried to play it off as a joke. I'm like, yeah, haha, yeah, but when I got home, I was crying to my mom because I don't want to be known as that. I don't want to be known as the weird person. All my friends, they're in a regular school. They might fail a few tests, but they're okay with it. And for me, it's like I have to be in a special school with teachers that help me 24/7, and it kind of makes me feel like I'm not independent, and I can never do anything by myself. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. So the general idea, what was the whole book about? If you had to put into one sentence only. Susanna, which is in a psych ward recovering from schizophrenia. So it's girls in a psych ward trying to recover from mental illnesses. Awesome. That would be your sentence. This book is about what? What is this book about? Oh yeah. So my OCD is spiking right now because I have to write exactly what my mom said, or else in my head I feel like it's going to be wrong. So I would just do an exposure by not doing exactly. So I would just think of what I heard, and if it's not exact, then it's not exact. And I would go out of my way to not repeat it. Exposure, or ERP, exposure response prevention, is exposing yourself to the anxiety. So you would do the opposite of what you're scared of. And then it slowly gets better. So this is my camera. Packing up my case causes me anxiety sometimes because it's like I have to do it perfectly or else it's going to get ruined or I'm going to lose something. So like it sounds like a normal fear, but it just goes so over the top that it takes me a long time to pack it up. It took me maybe like an hour and a half just to figure out where to put it without being so anxious. A lot of people seem to think that if you just put things in the right order, that is OCD. As you have everybody walking around going, oh, I'm a little OCD too. You're not. You're so not. Everyone has intrusive thoughts, sometimes intrusive images, but it's not OCD. OCD is when you can never let go of it. It's causing you so much anxiety and it interferes with your daily life. For Allison, everything has to be perfect, and perfect is a strange thing that doesn't exist. When I take the photo, I feel like this is like the perfect moment in time. Like I want to keep this forever. I just feel free that I could take as many as I want. They could be as horrible as they can be. I could just have fun with it. But when I download them all to my phone, the more photos I have to choose from, the more it like makes me anxious because I'm like, but now there's so many, and what if one is better than the other, but I didn't choose one? So I'm gonna just throw this away so it doesn't like stress me out. Usually it would take me a few minutes and I would ask a bunch of people like, which one do you like better? And when I like one picture better and they like the other one, it gets me like really stressed. Because if it's not right, then there's something not complete about me. In the past, my OCD would be worse when something wasn't just right or perfect. Now it's more like reassurance. Reassurance seeking is, originally it starts out very cute, but it develops into something that morphs out of control. When she was little, she used to walk around and say, do you love me? And it's cute. You have a 3-year-old asking you if you love them, you say, yes, I love you. And then that question would come up 150 times a day. And you think that you should answer them because, heck, your kid just asked you if you love them. But they need to make sure that they hear you. They need to be certain that they did it the right way.
And that reassurance doesn't exist. Over the last 10 years, Allison has spent an enormous amount of time battling this illness with all types of medical professionals, including cognitive behavior therapy and exposure therapy and medication coming into play. We have amazing therapists in the city, but they're extremely expensive. And by extremely, it pretty much takes an average salary of the American worker. We were lucky that there was a grant, so she did get some relief through the grant. But as of right now, I think the best course of medicine is herself. She does the exposures herself. She's making progress. To go to gymnastics, I have to put it in a ponytail. When I would do the ponytail, that was when my OCD spiked a lot. And my routine would be like using the keratin mist. So it smells a little bad. I'm sorry. I would use a lot of hair ties because I needed to be like perfect amount of like tightness. I have to do 2 at a time. A few months ago, I had like really bad OCD about this. So to make it easier, I got like this shaved off and I put like designs on it to make it look cute. And I only have half a head to deal with, so it made it a lot easier to conquer the OCD. I guess everyone takes a while to do their hair, but I don't think it stops you from living. If this was 6 to 9 months ago, she would have redone the ponytail countless times by now. In fact, we're going to kind of do the opposite now. You go with as messy of hair as humanly possible. I know. And then like more of an exposure was to go out with my friends, to go to gymnastics. So I have to go to places that like people can judge me at. Allison has found a place where she belongs. She enjoys gymnastics. She has always been very strong. So gymnastics has been one of those places where she can use that strength and not use her brain. So she's able to go in there and just exert all the energy that she has. Allie, I think, is going to be involved in the LCD community forever. I think that she'll find work in that space because it's a sign that I made. Helps me because I have a great community around me that makes me feel like I belong somewhere. Ya, itu tadi cerita tentang salah seorang anak yang terkena OCD dan bahkan menunjukkan gejalanya ketika usianya 3 tahun gitu ya. Waktu itu dia tanya, apakah ibu mencintaiku gitu kan, tapi dia bisa nanya itu 150 kali sehari. Dan segitunya memang ketika kecemasan, gangguan kecemasan itu memang tidak kayak nggak bisa dikontrol sama diri kita gitu. Jadi terus dia tuh kayak muncul terus-terusan. Pun ketika kayak tadi gangguan kecemasan menerus, dia bisa cemas-cemas terus untuk hal-hal yang apapun gitu, untuk hal kecil apapun. Kalau tadi OCD itu karena berkaitan dengan perilaku berulang, obsesif itu kan dia kan merasa cemas dan itu dia pikirin terus-terusan untuk mendorong dia melakukan sesuatu hal tersebut secara terus-menerus. Dia bisa kayak nulis, kayaknya belum rapi tulisannya terus dia ulang lagi, bisa sampai kertasnya sobek gitu kan. Ketika kalian menjadi terapis nanti dan nggak tahu gitu kalau ada, oh OCD itu kayak gini ya, oh gangguan gini, dan itu kan sangat mungkin sekali ketika orang yang melakukan okupasi terapi itu juga mengalami gangguan-gangguan kecemasan secara fisiologis, kekurangan dalam dirinya terus dia merasa cemas dan sebagainya. Dan akhirnya akhirnya mengganggu tadi, merasakan gangguan-gangguan kecemasan itu. Dan akhirnya sekarang dia melakukan pemaparan tadi ya kecemasan itu untuk dirinya sendiri dan melakukan sebaliknya. Jadi kalau misalnya tadi dia ngerasa ikat rambut aja tuh lama banget, akhirnya dia udahlah pokoknya salah satu terapinya itu tadi kan katanya dia melakukan hal sebaliknya dari apa yang dia pikirkan gitu kan.
Jadi dia kayak melawan sedikit-sedikit supaya kecemasan itu menurun. Dan benar-benar tadi kan sepanjang hidupnya dia bisa ngerasa cemas terus kan, menata sesuatu. Padahal kita menata sesuatu setiap hari, kita melakukan suatu hal setiap hari, tapi di pikiran dia semuanya itu harus sempurna gitu. Di pikiran orang-orang yang OCD. Susah banget kan untuk menjadi sempurna. Nggak ada pada sesuatu yang sempurna. Dia merasa terus kecemas. Oke. Selanjutnya, tadi udah ya OCD, gangguan panik atau serangan panik gitu. Mungkin pernah dengar juga atau panic attack. Terjadinya serangan panik atau panic attack yang spontan tidak terduga. Kecemasan, artinya kecemasan atau ketakutan yang sangat intens dalam waktu yang relatif singkat, biasanya kurang dari 1 jam, dan disertai dengan simptom somatik seperti berkeringat dingin. Berkali-kali, beberapa kali dalam 1 hari, atau beberapa hari sekali. Jadi kalau serangan panik tuh, tiba-tiba tuh dia kayak ketakutan, nggak bisa nafas gitu tiba-tiba. Terus udah gitu tiba-tiba sakit dadanya gitu. Bisa sampai sampai lemes nggak bertenaga kayak gitu-gitu juga jadi kayak dan itu terjadi tiba-tiba kayak panik mendadak gitu dan bisa jadi nggak ada triggernya. Bisa juga muncul depersonalisasi, artinya perasaan subjektif bahwa dirinya itu tidak nyata atau tidak dikenali. Wajahnya itu jadi aneh sehingga wajahnya itu nggak bisa dikenali kayak gitu. Derealisasi perasaan subjektif bahwa lingkungan yang aneh dan tidak nyata. Misalnya rumah-rumahnya tuh kayak habis kebakar semua gitu, atau dia berada di lingkungan yang aneh, kok rumah-rumahnya jadi goyang-goyang atau terbalik semua gitu. Itu bisa terjadi pada serangan atau gangguan panik ini. Gitu. Udah selesai. Jadi tadi ada yang tadi hari ini dipelajari itu ada gangguan kecemasan umum atau general anxiety disorder, terus fobia, gangguan panik, dan OCD gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang apa gangguan kecemasan? Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Kalau fobia tuh bisa ada karena emang kayak ada trauma gitu, atau kayak bisa tiba-tiba aja gitu? Oke, kalau tadi kan kita lihat penyebabnya ya. Tadi fobia itu ada psikologi sama ada kognitif gitu kan, di mana ketakutan itu dipelajari. Jadi ya tergantung kita ngambil pandangan yang mana sih. Cuma kalau tadi kalau psikoanalisis kan kita sebenarnya punya ketakutan yang ada di alam bawah sadar kita, tapi kita itu naruh ketakutan itu tuh, yang kita tuh nggak tahu sebenarnya takutnya itu saking dalamnya kita taruh di dalam diri kita, yang keluar ke permukaan itu kita gantikan ke objek-objek atau hubungan yang tadi yang dekat hubungannya atau menjadi simbol dari sebenarnya ketakutan di alam bawah sadar kita kalau kata si psikoanalisis. Jadi misalnya kita tuh sebenarnya punya kejadian traumatik gitu tentang hal misalnya kita pernah karena terkena bullying atau apa gitu ya, kekerasan di masa kecil kita, terus habis itu ketika kekerasan itu terjadi tuh di dekat kita atau ada boneka yang dilempar misalnya ke kita dan sebagainya. Kan sebenarnya yang ketakutan kita itu akan kekerasan tersebut kan. Tetapi kita berusaha kayak melupakannya, kayak kan ada hambatan kognisi itu yang kita repress. Jadi kita tuh nggak inget tentang kejadian itunya, tetapi ketika kita melihat boneka beruang misalnya mirip dengan kejadian yang ada saat itu, kita jadi merasa sangat takut. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar kenapa kita takut sama, ada yang teman saya tuh ada yang takut sama karet gelang, itu ada juga tuh. Udah karet gelang doang ya. Tapi bisa jadi ketakutannya bukan sama si karet gelangnya sebenarnya, tapi ada simbolik atau ada hubungannya dengan itu. Tapi kalau menurut kognitif atau aliran atau pandangan kognitif behavioral itu karena kita pernah kayak pengalaman yang buruk dengan si sesuatu itu, dan kita takut itu terjadi lagi. Itu tuh saking kayak ngenaknya tentang objek tersebut, dan kita takut itu
itu tuh terjadi lagi di masa depan. Kira-kira. Jadi bisa nggak ada, kalau misalnya tadi, bisa nggak ada, kita tiba-tiba ngerasa takut aja, gitu. Ya bisa. Ya, sama bendanya itu yang kita mungkin tidak sadar kenapa kita jadi takut sama benda itu. Tapi mungkin ada sesuatu yang triggernya di masa lalu yang kita tuh nggak sadar sebenarnya itu apa. Yang bisa jadi tidak berhubungan langsung sama bendanya, tapi ada kaitannya gitu. Dapat ngerti nggak, Alfiana? Maksudnya? Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Nah, jadi kayak nggak, ya bisa jadi kalau cemas sama benda itu ya bisa jadi nggak ada hubungan sama benda itu. Misalnya tadi takut Barbie, bisa jadi nggak ada kenangan buruk sama Barbie-nya gitu ya sebenarnya. Tapi mungkin ada sesuatu yang membuat tidak nyaman yang berkaitan, entah itu gimana, ada kaitannya sama si Barbie itu. Atau ya pengalihan ketakutan ke benda yang lain. Sebenarnya hal-hal yang ditakutkan itu bukan itu. Jadi kan kalau intinya semua kecemasan itu adalah ketakutan, rasa gelisah, rasa terus ketakutan yang berlebihan gitu kan, dengan sesuatu yang tidak nyata kan, atau belum terjadi, atau khayalan. Semua itu kan ada di intrasikis kita ya. Nah, kalau fobia ini dia jewantahkan si kecemasannya itu dalam suatu benda, dalam sesuatu hal, aspek itu, nggak harus benda sih, bisa binatang, apa yang lain kayak gitu. Kalau yang lain kan kecemasannya jadi nggak bernampak pada sesuatu. Nah, kalau fobia ini dia tampilkan dalam suatu benda atau suatu aspek tertentu. Pada intinya sih sama aja, dua-duanya sama-sama intinya kecemasan yang berlebihan itu cuma dialihin dibentuk ke dalam sesuatu benda itu. Ada lagi? Permisi Mbak, Iya. Mau nanya, buat kasus orang OCD itu bisa nggak ya kalau dia punya kebiasaan untuk mencuci tangan tapi hanya di satu tempat? Misalnya dia kalau misalnya di rumah dia mencuci tangan terus-menerus, tapi kalau misalnya dia pergi ke tempat lain atau dia menginap gitu di hotel atau apa, itu dia nggak cuci tangan terus-menerus, tapi dia cuma kambuhnya di rumah aja gitu. Itu termasuk OCD atau enggak ya? Ya, dia berpikir, yang dia pikirkan kenapa dia cuci tangan berkali-kali di rumah itu apa? Kurang tahu juga sih, kayak ngerasa harus cuci tangan aja gitu, jadi menghindar dari orang-orang yang ada di rumah juga, dari berbagai benda gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya ketika kita menentukan sesuatu itu, kita kan harus tahu cerita menyeluruh ya. Saya kan tadi dengarnya cuma cerita sebagian, kalau di luar dia enggak, tapi di rumah iya. Berarti saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia cemas di dalam rumah. Saya nggak tahu ya, mungkin menurut saya nggak tahu itu beneran terjadi atau tidak. Maksudnya karena kan saya nggak mendapatkan cerita utuh ya. Tapi kalau saya dengar cerita ini, sepotong ini, yang saya rasakan adalah yang mungkin terjadi adalah ada sesuatu yang berhubungan dengan rumahnya membuat dia nggak nyaman dan merasa cemas berada di dalam rumah. Gitu. Saya nggak tahu apa yang ada di pikirannya itu mungkin, dan itu itu juga harus dilihat kan, apakah orangnya sehari-hari juga melakukan OCD itu kan nggak cuma satu tempat, satu apa, tapi seluruh aspek kehidupannya kan. Iya. Mau di luar rumah, di dalam rumah, pikiran semua tuh kayak ada cemas. Nah, ketika itu hanya terjadi dalam rumah dan bukan hanya cuci tangan, misalnya tadi dia merasa cemas untuk menyentuh seluruh benda di rumah, gitu kan, misalnya ya, dia tidak mau bicara sama orang dulu, atau pokoknya hal-hal yang berkaitan rumah dia membuat dia cemas, dan mungkin ya itu tadi ada sesuatu yang nggak beres, atau ada suatu kecemasan yang ada di dalam rumah yang belum dia pecahkan gitu, atau ada hal-hal yang intinya membuat cemas di dalam rumah, dan mungkin dia nggak sadar kecemasan itu berasal dari apa. Gitu sih. Makasih Mbak. Tapi kalau misalnya yang dibilang OCD itu tuh bukan karena satu tempat terus dia jadi cuci tangan terus-terusan, enggak, tapi dia di semua tempat pun akan kayak gitu. Oh, jadi belum bisa dibilang kalau itu OCD ya Mbak? Ya, belum bisa dibilang OCD, tapi kalau mengarah mungkin bisa aja. Cuma kalau saya sih ngerasanya mungkin ada, dia merasa cemas, iya. Dia mengalami gangguan kecemasan mungkin iya. Tapi kan kalau kayak gitu kan harus didiagnosis kayak gitu, harus asesmennya tuh harus lengkap, bener-bener nggak yang kayak cerita-cerita doang gitu kan.
dia harus apakah dia apa yang apa gejala-gejalanya apa aja dan sebagainya, ceritanya gimana. Cuma kalau dari cerita yang tadi hanya dilakukan dalam rumah itu, aku sih ngerasanya terjadi apa ya, ada dan nggak tahu kenapa. Mungkin nggak Mbak kalau itu ada faktor trauma masa kecil gitu. Bisa jadi. Ya, apapun ketakutan Kasih ya, Mbak. yang berasal dari dalam rumah, cuma saya juga kan nggak tahu apa. Dan itu juga mungkin terjadi, saya juga nggak tahu. Karena keluarganya, atau mungkin karena rumahnya itu sendiri, karena kan kita nggak tahu ya. Gitu. Kasih, Mbak. Karena kan ceritanya. Ya, ada lagi? Mbak, izin bertanya, Mbak. Ya? Iya, silakan. Jadi saya juga pernah kayak cerita-cerita gitu ke lulusan psikologi. Jadi benar nggak sih Mbak kalau orang punya trauma gitu, atau seperti Eka misalnya takut melihat Barbie. Nah, cara healingnya tuh kayak ya kasih lihat Barbie-nya gitu, kayak pandangin terus aja Barbie-nya biar maksudnya kayak gitu Mbak. Bener nggak sih cara healingnya kayak gitu? Kan tadi dikasih tahu ya kalau di fobia itu ada beberapa cara untuk untuk terapi fobia itu sendiri. Kalau tadi kan diceritain fobia ya. Kalau itu kan takut sama apa itu kan biasanya fobia kan namanya. Nah, bisa dengan terapi-terapi kognitif behavioral, misalnya CBT atau terapi-terapi yang lain kan banyak, ada jenis-jenisnya, nanti kalian pelajari juga di mata kuliah lain. Kalau nggak salah ada tentang terapi ya, semester depan apa semester ini ya, itu ada tentang terapi juga. Nah, salah satunya juga ada tentang terapinya itu ada yang namanya desensitisasi yang tadi saya ceritain, atau pemaparan. Jadi memaparkan pada hal-hal yang membuat kita cemas. Walaupun memang ada yang flooding, tekniknya macam-macam pemaparan itu. Ada yang pemaparannya sedikit-sedikit, ada juga yang tekniknya flooding. Jadi misalnya saya takut kecoa misalnya ya, itu saya ditaruh di ruangan yang penuh kecoa. Gitu. Ada juga yang gitu, ada juga yang sedikit-sedikit. Jadi dari gambar, dari mainan karet, dari apa itu juga ada. Itu beda-beda, dan itu tergantung sebenarnya juga tergantung setiap orangnya. Teknik itu kan bisa dipakai, teknik itu kan cuma cara ya, strategi, dan itu kita lebih, kalau menurut saran saya sih kita bisa jangan kayak wah kayak gini aja terus sebagai temannya kita yang nakutin dia gitu ya, yang ada nanti tambah takut orangnya, bukan malah sembuh ya, tapi malah tambah trauma. Jadi lebih baik minta bantuan ahli atau terapis gitu ya untuk membantu kesembuhan. Jadi nanti ketika di asesmen itu biasanya akan tahu nih teknik apa yang lebih tepat kepada masalahnya atau orang sendiri, karena kan penyebab si fobia atau traumanya itu bisa jadi beda-beda, dan cara untuk melakukan cara untuk menyembuhkannya juga bisa beda-beda gitu. Tapi kalau kamu tanya apakah ada cara yang kayak gitu, iya ada, dengan memaparkan. Kan tadi juga kalau dicerita tadi dia juga kan dia bilang kalau misalnya mahal ya, terapinya itu sangat mahal. Jadi akhirnya dia tapi karena udah pernah terapi dan dia tahu tekniknya kayak gimana, akhirnya dia mencoba untuk memaparkan kecemasan itu dengan dirinya sendiri. Jadi dia sengaja memaparkan kecemasan. Dia cemas banget kalau nata barang. Tapi dia kayak dikasih paparan itu justru sama dia sendiri untuk menata si tas itu. Dan melakukan kebalikannya dari apa yang pikiran obsesif dia katakan. Gitu kan? Itu juga salah satu paparan sebenarnya. Kalau di OCD tadi ya, itu kan memaparkan pada kecemasan. Kalau fobia juga memaparkan pada objek yang ditakuti atau dicemaskan, itu ada. Kayak gitu. Terjawab nggak, Maharani? Iya, terjawab. Terima kasih, Mbak. Tapi jangan misalnya temannya takut apa gitu ya, terus kamu sengajain gitu ya, itu tambah trauma nggak tuh? Gara-gara itu kita iseng ya, bukan mau nyembuhin. Tambah takut ya. Aduh. Jadi emang ada tahap-tahapnya yang emang harus dipelajari gitu. Nggak tiba-tiba kita lemparin aja. Ya, ada lagi? Jadi gangguan kecemasan itu sebenarnya bisa ditreatment nggak sih biar kecemasan itu datangnya tuh nggak terlalu sering kayak sebelumnya? Oh bisa, ya. Makanya tadi kan dibilangin kita perlu datang ke dokter, psikiater, atau psikolog, atau terapis. Itu memang dengan tadi kan
ketika itu sudah mengganggu kehidupan kita, ketika itu sudah mengganggu aktivitas kita, sehingga kita jadi nggak bisa, ya jadi terganggu lah, banyak hal yang terganggu. Kalau tadi OCD jadi terganggu berbagai hal, karena kehidupan dia jadi nggak bisa sekolah, dia jadi lain-lain, itu tentu aja harus melakukan tadi terapi. Dan barangkali juga dia mempunyai faktor-faktor psikologis, makanya kalian kenapa perlu tahu, karena memang fisioterapi itu, okupasi terapi itu kan ngaruhnya ke macam-macam, penyebab dia harus diterapi kan macam-macam kan. Nah, barangkali juga salah satunya adalah gangguan kecemasan. Bisa nggak berkurang? Ya bisa, dengan terapi-terapi tersebut dan dilakukan dengan konsisten, sesuai dengan arahan dokter, psikiater, atau psikolog, dan sebagainya, ahlinya, intinya profesional, dengan bantuan profesional, itu tentu saja bisa disembuhkan gitu. Atau dikurangi setidaknya, agar tidak mengganggu kehidupannya. Tapi bisa tetap merasa cemas, nggak bisa lah. Itu kan tadi ya dorongan naruliah ya. Tapi gimana supaya bisa dikontrol. Gitu. Ada yang perlu obat-obatan, ada yang perlunya terapi aja, ada yang perlu obat-obatan dan terapi keduanya. Gitu. Terapi di sini tuh terapi-terapi pendukung ya, kayak tadi ya, kayak terapi apa, CBT, atau psikososial, atau apa, yang tergantung dengan kebutuhannya. Obat-obatan juga dibutuhkan ketika memang yang mengganggu itu sudah terganggu itu adalah syaraf-syarafnya. Tadi kan juga waktu yang di OCD dia juga dibantu dengan obat kan, dan itu bukan sekedar obat penenang gitu loh, tapi memang untuk membantu respon otak dia untuk bisa lebih kontrol terhadap rasa cemas. Jadi bisa. Terima kasih, Mbak. Ada lagi yang mau tanyain? Mbak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Siapa nih? Pinka. Ya, enggak. Ya, Pinka. Tapi mau cerita dikit dulu ya, Mbak. Iya. Jadi tuh kan saya punya adik sepupu, umurnya 15 tahun. Nah, waktu itu dia ikut tanding bela diri gitu kan. Terus sekitar sebulanan sebelum hari H tuh dia kayak sesak nafas mulu, Mbak. Jadi kayak sering tarik nafas, terus buang kayak orang susah gitu. Nafasnya kayak gitu loh, sering. Nah, terus akhirnya sama mamanya dibawa ke dokter umum kan, Mbak. Nah, dari dokter umum itu dia disuruh ronsen, takut sakit jantung katanya. Tapi mamanya milih buat bawa ke dokter anak aja dulu kan. Nah, di dokter anak tuh dia bilang nggak apa-apa dan jangan di ronsen, kasihan badannya katanya gitu. Terus sama dokter anaknya dirujuk ke psikolog aja gitu kan. Nah, niatnya dia pengen ke psikolog pas abis tandingnya itu, Mbak. Tapi pas selesai tanding tuh dia malah nggak sesak nafas lagi. Nah, kemarin pas dia pengen ujian, dia sesak nafas lagi kayak gitu. Tapi dia kalau ditanya apa yang dia rasa, dia bilang nggak ngerasa apa-apa, nggak cemas gitu. Tapi selalu sesak nafas kalau ada momen-momen tertentu buat dia gitu, dan bakal hilang kalau momen itu selesai. Nah, itu termasuk anxiety disorder atau gimana sih, Mbak? Enggak sih, itu anxiety aja. Cemas. Dia merasakan kecemasan sebenarnya. Cuma kayak di repress aja, dia sebenarnya nggak sadar kalau dia cemas, tapi ada respon fisiologis kalau dia cemas. Tapi kalau misalnya itu gangguan kecemasan, itu tuh berlangsungnya terus-menerus setiap hari, dan itu tuh bisa, ya tadi ya, berlangsungnya sepanjang waktu, tiap hari itu ada pasti yang dia cemasin, bukan kayak, kalau tadi kan diceritain sama saya, kalau cemas itu, kalau ada eventnya, ada momennya gitu kan, kita kan biasanya bisa merasa cemas kan, pasti. Tapi kalau udah momennya selesai, udah kan selesai, bener nggak? Iya, tapi itu dia sampai yang fisik gitu, Mbak. Karena memang gangguan tadi kan dibilangin ya, cemas itu responnya hampir semuanya sama. Pun ketika cemas biasa nih, kecemasan itu respon fisiologisnya itu bisa nggak enak perut, bisa diare, bisa sesak nafas, deg-degan dan sebagainya. Itu tergantung sebenarnya dengan respon tubuhnya masing-masing. Biasanya hal yang lemah di diri dia yang jadi drop ketika ketika ada respon emosional yang nggak diinginkan, nggak nyaman gitu. Kalau saya tuh nggak enak, pasti perutnya itu kalau cemas tuh nggak enak, perutnya tuh kayak gimana ya, nggak enak aja, tapi nggak enaknya susah dijelaskan gitu, nggak sakit perut, bukan mau ke WC atau ke apa gitu, tapi nggak enak di bagian kayak atas perutnya gitu, tapi nggak mual juga gitu, tapi nggak enak. Tapi saya juga nggak tahu itu kenapa, saya nggak ngerasa misalnya, nggak ngerasa kayak cemas berlebihan atau berpikir gimana, enggak. Tapi nggak enak perut saya, jadi kayak perasaannya nggak enak, terus perutnya jadi nggak enak gitu. Tapi habis sesuatu yang mungkin menjadi momen bagi saya itu usai, ya nggak terjadi apa-apa lagi. Jadi bisa sesak nafas, bisa. Cuma mungkin berarti harus diantisipasi nih. Mungkin ketika misalnya momen itu mau jadi kalau menurut saya sih itu belum masuk gangguan kecemasan ya. Tapi
cemas dan respon fisiologisnya cukup berat aja di dia. Nah, jadi ketika misalnya mau ada situasi yang membuat dia cemas atau sesak nafas, mungkin bisa kayak rilis emosinya, misalnya ya rilis si cemasnya itu, bisa kita cerita apa sih yang mungkin dia nggak bisa bilang dia cemas, tapi kita bisa dengerin atau bantu dia untuk kayak rilis kecemasannya dengan cerita tentang hal yang itu, atau dengan melakukan kegiatan yang lain sehingga kecemasannya berkurang, aktivitas fisik kayak gitu sih. Jadi yang bisa dilakukan lebih ke rilis si cemasnya itu gitu. Karena itu kalau menurut saya pribadi sih itu belum masuk gangguan kecemasan, tapi itu kecemasan iya. Oh gitu, baik Mbak, makasih ya Mbak. Dan bisa sih minta dokternya juga ya kalau ke psikolog. Misalnya dia ke psikolog nih udah nggak sesak nafas, tapi dia sebenarnya masih bisa ke psikolog untuk misalnya konsul kalau saya gimana sih supaya respon fisiologisnya tuh nggak terlalu besar di saya gitu. Berarti kan ada emosionalnya juga yang perlu dirilis supaya si fisiologisnya nggak terlalu berdampak gitu kan. Kayak gitu. Itu namanya kalau tadi ada respon somatik gitu kan, itu biasanya disebut dengan psikosomatis. Psikosomatis itu adalah sesuatu respon fisiologis yang karena ada reaksi-reaksi psikis yang nggak nyaman buat kita, jadi masuk ke somatik. Itu tuh bisa sampai buat kita sakit. Gitu. Bukan hanya bisa mulai dari yang tadi cuma keringat dingin doang, cuma deg-degan doang, cuma lemes doang, tapi bisa juga sampai benar-benar yang yang sakit. Gitu. Kalau misalnya gangguan kecemasan, dia nggak rilis ketika momen itu selesai, itu nggak selesai. Dia besoknya tetap aja, dia tuh ada terus yang dicemasinnya tiap hari. Gitu. Ada terus yang kalau gangguan kecemasan umum tuh ada terus yang dicemasin tiap hari, walaupun itu hal kecil, bukan momen besar gitu. Kalau misalnya dia serangan panik, bahkan nggak ada apa-apanya dia juga cemas terus, tapi itu tuh berlangsungnya nggak yang kadang-kadang doang, tapi bener-bener setiap berapa hari sekali atau sekali bisa beberapa kali karena serangan panik, jadi sesak nafasnya tuh sering banget kayak gitu. Itu udah dan berlangsung terus-menerus selama sekitar 6 bulan itu bisa jadi itu gangguan kecemasan. Gitu. Jadi sebenarnya kecemasan itu gangguan kecemasan itu berasal dari kecemasan juga. Cuma saking berlebihannya sampai kayak gitu. Jadi udah mengganggu, makanya namanya gangguan kecemasan. Kayak gitu. Ada lagi? Makasih Mbak. Ya. Ada lagi yang mau tanyain? Permisi Mbak, mau nanya. Ya, Karnelius. Kalau buat ngatasin kecemasannya itu gimana Mbak ya? Misalkan cemasnya itu udah kayak badannya gemeter, itu susah gerak, itu cara ngatasinnya gimana ya? Oke, ada yang mau kasih ide nggak cara mengatasi kecemasan? Kalau teman-teman pasti pernah semuanya merasa cemas kan? Nah, gimana sih kalau tips ala teman-teman untuk mengatasi kecemasan? Ada yang punya saran nggak? Saya Mbak mau coba. Oh iya, silahkan Jihan. Jadi mungkin saya pernah tuh cemas, kayak misalnya mau ada UKK gitu. UKK itu kayak ujian kelayakan gitu, presentasi gitu kan Mbak. Nah terus saya tuh cemas banget, gemetar segala macam, takut. Nah karena yang saya pikirin bahwa hal itu hal yang buruk, hal yang bakal serem. Tapi ketika saya berpikir bahwa hal itu bakal menjadi hal yang biasa aja dan bisa saya lewati, kecemasan itu kayak berkurang gitu, Mbak. Oke, ada lagi? Ya, akhirnya mindset-nya ya, pikirannya. Ada lagi nggak yang lain? Mungkin bisa kayak mengalihkan ke hal-hal yang kita suka, misalnya kayak main game atau mengalihkan gitu, Mbak. Oke, mengalihkan. Ada lagi? Jadi memang tiap orang itu punya caranya masing-masing untuk mengurangi rasa kecemasan. Tapi mungkin tadi ya tips-tips tadi bisa dilakukan. Misalnya yang pertama mengubah mindset atau pikiran kita. Kalau tadi sebab dari kecemasan intinya itu ya kan titik tekannya, kesimpulannya itu adalah konflik intrasikis. Benar kan tadi yang dijelasin, itu artinya konflik batin di dalam dirinya sendiri dengan pikiran dia sendiri gitu. Nanti gimana kalau gini, nanti gimana kayak gini, berarti kita perlu untuk memikirkan hal positif gitu ya, hal-hal yang
baik mengganti pikiran kita dengan pikiran yang lebih positif gitu tentang hal tersebut. Misalnya nanti gimana ya, misalnya mau besok giliran saya untuk presentasi gitu sendirian atau pidato atau lomba atau apa gitu. Nah, padahal ngomong depan umum tuh adalah suatu kelemahan banget buat aku gitu. Misalnya. Jadi cemas banget rasanya, jadi dingin, jadi takut, jadi gemeteran, jadi gimana gitu dan sebagainya. Jadi itu bisa mengganti pikiran kita dengan nanti dengan pertama kita bisa kayak mempersiapkan itu pastinya dengan baik, melakukan tindakan antisipasi, kemudian udah gitu nanti kita bisa mengganti pikiran kita kalau orang-orang itu ngejudge saya. Kadang kan kita ngerasa cemas karena nanti gue jelek deh, nanti gue nggak bisa deh, nanti orang-orang ngejudge gue deh, nanti gue lagi ngomongnya, misalnya kayak gitu. Artinya kita harus mengganti pikiran-pikiran itu. Oh iya, saya udah nulis apa yang harus saya katakan, saya bisa untuk melakukannya satu persatu, saya akan menatap misalnya bukan matanya penonton, tapi saya akan menatap titik tertentu misalnya dan sebagainya. Terus juga bisa kayak mainin biasanya kita bisa kalau kita sudah ngerasa takut, kita tuh biasanya suka ngalihin ke benda-benda tertentu, misalnya kayak pulpen diputer-puter. Kalau misalnya kalian lihat orang cemas tuh, kalian ngerasa nggak sih kalau entah itu kakinya gerak-gerak, terus kayak dia pulpen dimain-mainin, atau apa, itu sebenarnya respon tubuh untuk mengurangi kecemasan itu sendiri. Melakukan hal yang kita suka juga gitu, kayak tadi itu bisa. Terus kedua, untuk sebagai tindakan antisipasi, kita juga bisa kayak tadi ngelakuin olahraga yang rutin. Sebenarnya olahraga yang rutin, tidur yang cukup, itu bisa mengurangi respon-respon fisiologis maupun psikologis untuk kecemasan itu sendiri, karena pikiran kita lebih positif, lebih segar, badan kita juga lebih sehat. Kayak tadi tuh waktu OCD, dia itu nyaman di senam, bener nggak? Karena dia katanya bisa kayak ngelakuin ngegerakin tubuhnya tanpa harus kayak mikir terlalu banyak. Jadi pikiran dia, energi dia untuk berpikir itu dicurahkan pada kegiatan, aktivitas fisik gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa cemas banget atas tertentu, kalian bisa mungkin jogging, lari-lari pagi, naik sepeda, lihat-lihat muter-muter kayak gitu. Jadi bisa dengan melakukan aktivitas fisik tertentu. Gitu. Terus ya gitulah intinya kalau dari saya sendiri. Dan jangan konsumsi makanan-makanan yang sehat, karena sekali lagi semuanya aspek-aspek dan fisiologis kita juga bergantung pada emosi kita juga bergantung pada fisiologis kita. Itu tuh sangat berpengaruh buat kita. Good food, good mood, kan suka ada kata-kata gitu ya. Sebenarnya makanan yang kita makan juga bisa mempengaruhi mood kita, bisa mempengaruhi rasa cemas kita, ketakutan kita, kayak gitu-gitu sih. Jadi makan makanan yang sehat, makanya kenapa tadi orang yang konsumsi narkoba, minuman keras, itu bisa jadi mudah lebih cemas, lebih agresif. Itu karena memang ada respon fisiologisnya juga, saraf-sarafnya yang terhubung. Jadinya kayak gitu, ada zat-zat yang mempengaruhi itu gitu. Jadi ketika kita mencoba untuk makan yang lebih sehat, olahraga, tidur yang cukup, itu sebenarnya bisa mengurangi respon-respon kecemasan, mengantisipasi respon kecemasan yang akan datang, dan ketika kecemasan itu datang, kita dapat mengalihkannya dengan aktivitas fisik, kita bisa berpikir lebih, mengubah mindset kita menjadi lebih positif gitu sih sebenarnya intinya. Kayak gitu. Kejawab nggak, Cornelius? Terjawab nggak? Kalau kamu biasanya cemas karena apa? Cemasnya ya karena mikirin yang ada, misalkan ada kegiatan besoknya gitu. Cuman waktunya biasanya tumpang tindih gitu, ada kegiatan yang lain. Ada jadi, ini, ada itu. Iya, jadi kayak gitu. Kecemas gitulah bawaannya. Terus biasanya apa yang kamu lakukan? Ya itu sampai ya gangguan tidur, bisa jadi susah tidur karena mikirin hal kayak gitu. Jadi otaknya tuh, kita tuh kan susah tidur karena otaknya mikir terus, bener nggak? Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngantuk, terus kalian gimana sih supaya misalnya lagi belajar ngantuk? Itu artinya otak sebenarnya lagi nggak aktif tuh. Gimana sih? Karena kita ngantuk, karena kalau kita aktif, otaknya tuh nggak ngantuk. Kayak mikir, orang-orang insomnia, itu tuh kenapa nggak bisa tidur? Karena ada yang dipikirin. Karena otaknya tuh kayak aktif terus gitu.
Ya nggak sih? Kayak bertanya-tanya terus, ngapain, gimana, mikir, terus ada aja yang dipikirin, itu biasanya buat insomnia sih. Kalau bisa, justru kita membuat diri kita tidur sih ketika itu. Misalnya kita insomnia nih, misalnya dengan mandi air hangat, minum teh, gitu kayak gitu. Hal-hal yang bisa menenangkan diri kita. Atau baca buku pelajaran yang tebal. Niscaya kalian akan tertidur, masalah ya. Ya nggak sih? Kalau baca buku pelajaran tidur nggak sih? Kayaknya itu nggak bikin mikir soalnya, bikin ngantuk. Ya. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada yang mau nanya lagi? Sebenarnya ketika sekolah belajar online kayak gini, menurut kalian respon-respon cemas yang terjadi itu berkurang atau meningkat sih? Meningkat, Mbak. Sih, Mbak. Kenapa meningkatnya? Karena apa tuh? Mungkin karena kita ngadepinnya di rumah sendiri gitu, Mbak. Kalau misalnya kayak gini tetap ada kegiatan organisasi gitu nggak sih? Atau nggak ada? Ada, Mbak. Ada. Terus gimana? Tapi ke kampus atau online juga atau gimana? Online juga, Mbak. Online juga. Jadi di sini ada nggak orang jauh yang tetap di luar, misalnya di luar kota Depok gitu ya, yang jauh, yang biasanya harusnya ngekos, tapi kalian ngekos atau jauh-jauhan tetap di rumahnya masing-masing? Di rumah masing-masing, Mbak. Oke, berarti ini pernah kumpul seangkatan gitu nggak? Enggak. Enggak ya, belum pernah ya? Offline. Yang Jabodetabek aja gitu sih, Mbak. Kalau yang jauh belum. Oh ya, kalau Jabodetabek mah sangat memungkinkan ya, tapi kalau yang jauh-jauh belum. Jadi belum pernah kayak ada kegiatan sama-sama yang seangkatan gitu-gitu ya. Sebenarnya kumpul sosial juga ketika lingkungannya suportif itu juga menurunkan kecemasan. Punya sahabat, punya teman yang baik ketika kita sendirian itu sebenarnya kan kayak lebih mudah cemas ketika kita berbagi pikiran dengan orang lain, terus orang lain ada di CBT itu kan sebenarnya cognitive behavior therapy, itu sebenarnya tuh psikiaternya atau psikolog tuh kadang cuma nanya-nanya aja, nanti dia tuh kadang suka nemuin sendiri, kok pikiran gue aneh ya, jadi kadang kita tuh nggak sadar kalau pikiran kita tuh nggak logis gitu. Jadi saya pernah punya teman, dia tuh psikolog profesi gitu kan ya, dia tuh merasa cemas juga karena dia hamil anak 2 waktu itu. Dia tuh kayak stres gitu kan, aduh nggak bisa nerima kenyataan kalau dia tuh hamil anak 2 waktu itu. Padahal dia tuh udah sering praktek untuk menangani kecemasan sendiri, tapi dia nggak bisa ngelakuin itu sama diri dia. Karena dia lagi cemas, dia lagi stres, lagi benar-benar kayak, aduh nanti gimana kalau misalnya, karena ada hal-hal yang menurut dia akan terhambat ketika dia hamil anak kedua itu. Misalnya kayak, dia harus dia lagi LDR sama suaminya, dia harus profesi, dia harus ini, pokoknya banyak banget dan dia ngerasa cemas. Dan ketika ngobrol, waktu itu dia nelfon saya buat, ayo kita ngobrol aja, padahal saya belum ngambil profesi ya, saya magister psikologi, tapi bukan profesi, saya ambil terapan. Dan itu tuh kayak saya cuma nanya-nanya doang gitu, untuk kayak, kamu ngerasa kayak gini, kalau menurut kamu kayak gini, pokoknya kayak saya ngebalikin pikiran dia lagi, dan akhirnya dia nyadar sebenarnya pikiran dia tuh nggak berdasar gitu, dan sebenarnya ada solusinya, dan dia sebenarnya bisa nyari solusinya. Tapi karena dia berfokus pada pikiran-pikiran kecemasan dia tuh jadi nggak bisa mikir solusinya tuh apa. Karena tadi kan kecemasan itu membuat tadi hambatan kognisi kan. Jadi kita fokus dan perhatian pada hal-hal yang membuat kita cemas sampai kita jadi nggak tahu kita harus nyari jalan keluarnya itu gimana. Dan ketika kita punya tadi cuma ngobrol-ngobrol doang gitu sebenarnya sama saya, tapi dia jadi lebih bisa rilis emosinya dan dia bisa jadi lebih kayak berpikiran yang lebih terbuka sehingga kecemasannya berkurang, sehingga dia bisa melihat jalan-jalan keluar yang sebenarnya banyak terpampang di hadapan dia. Dia tuh cemas nggak bisa berdaya, dia tuh cemas kalau nanti menghambat karir, dia cemas apa dan lain-lain dan sebenarnya enggak gitu. Dan di CBT itu sebenarnya juga kayak gitu. Kalau kalian belajar nanti cognitive behavior therapy itu kayak ngebenerin dan ngelurusin lagi pikiran-pikiran si kliennya supaya jadi lurus. Nanti kan mungkin ketika kalian melakukan okupasi terapi, itu mungkin banget ada pikiran-pikiran yang kayak kalian kayak, ya apa sih, lebay banget menurut kalian kayak,
kenapa bisa mikir sampai segitunya? Kayaknya overthinking banget. Kayaknya lebay banget dan sebagainya. Itu mungkin saja terjadi pada klien-klien kalian. Gitu, karena sedang mengalami kecemasan atas yang terjadi atau menimpa mereka. Gitu. Jadi, walaupun kalian nggak belajar misalnya secara spesifik terapinya seperti apa, tapi setidaknya kalian bisa menjadi terapis yang baik, sehingga dengan komunikasi yang baik, kalian bisa setidaknya ketika terapi itu tidak menambah kecemasan mereka, tapi bisa rilis kecemasan mereka. Gitu sih. Karena fisiologis yang kalian sedang tangani, kan okupasi terapi banyaknya terkait dengan fisiologis kan. Nah, juga terkait dengan emosi yang dialami oleh klien-klien kalian. Jadi kalau jadi tenaga kesehatan nih, dokter, atau psikiater, atau kalian terapis, itu yang dihadapi kan emosinya juga, fisiologisnya juga, gitu. Jadi ya gitu deh, untuk mempercepat kesembuhan klien juga. Gitu deh ceritanya. Ada lagi? Tanyain. Kalau semester depan online apa offline belum tahu ya. Belum ada pengumuman lagi ya? Belum, Mbak. Kalau kalian sendiri lebih pengen online atau offline? Pengennya online aja dia bisa sambil nyantai-nyantai gitu. Terus offline-nya kalau ada praktekum aja gitu. lebih nyantai. Nggak apa-apa lagi, saya nggak gigit ini. Tapi lebih kok kayak pusing. Enakan offline nggak sih, Mbak? Kalau buat saya sih enak-enak aja dua-duanya. Maksudnya kalau offline tuh sebenarnya punya sekarang sebagai anak kampus gitu ya. Jadi kayak lebih banyak beragam kegiatannya, lebih banyak temennya dari berbagai fakultas, nggak kalian rasain sih. Ya nggak sih? Satu angkatannya itu yang benar-benar solid, satu jurusan yang benar-benar solid, terus jalan-jalan di kampus, eksperimen itu kan nggak kalian rasain sih. Organisasi di kampus gitu-gitu nggak, jadinya nggak dapet. Kalau belajarnya enakan mana ya bisa. Kalau misalnya kalian bisa online itu fokus dan bisa, kalau online itu tuh kalian harus punya kontrol diri yang baik. Karena kalau nggak punya kontrol diri yang baik susah sih, susah ininya ya, susah masuk. Oke deh. Ya, taruh aja. Oke. Kalian kayaknya udah banyak tugas ya. Banyak tugas nggak sih kalau online? Banyak, Mbak. Ya, banyak tugas kan ya. Banyak banget, Mbak, bejibo. Iya, Mbak. Minggu depan kalau di deket-deket. kalau di silabus itu minggu depan kita kuis kan ya, kalau nggak salah. Jadi untuk sekarang hari ini saya nggak kasih tugas dulu aja lah, kasihan. Loh, mana ya? Kalau nggak salah sih di silabus itu ya Mbak kuis. Kuis kan ya minggu depan kita kuis apa itu? Ya, kita kuis. Berarti kita kuisnya tentang hambatan pada proses kognitif sama anxiety, gitu ya. Terus untuk minggu depan ini ada tentang minggu depan itu kan materinya tentang sadness ya. Kuisnya biasa lah ya, kuisnya lewat emas, jadi disiapkan emasnya, jangan nanti, aduh gimana masnya nggak bisa, laptop saya mati, saya juga bingung gimana. Jadi disiapkan perlengkapannya, persiapannya, ya kalau online gini ya gimana lagi, harus nulis-nulis kok. Kalau bisa kalian nonton film anak-anak, judulnya Inside Outside. Inside apa? Inside apa ya? Lupa saya judulnya. Film kartun Inside Out. Pernah nonton nggak? Nggak ya? Tadi saya cari. Ini filmnya kayak gini ya. Film
Kartun Inside Out. Nah, ini tuh kalau berhubungan dengan set, ini tuh berhubungan dengan set banget. Ini ceritanya tentang emosi. Kalau saya lebih, nah ini ceritanya itu tentang emosi film ini itu. Jadi ini membantu kita juga sih untuk mengenali emosi-emosi dasar. Emosinya tuh ada, kita tuh punya emosi apa aja dan apa sih peran tiap emosi dalam diri kita, terus termasuk juga set yang sering jadi kambing hitam gitu dari emosi-emosi kita. Nah, ini Inside Out. Ini ya filmnya. Ini ada di mana-mana sih ke film dari Disney Pixar. Dia cuma nonton yang filmnya bola emosi itu ya, Mbak? Iya, ada bola-bola kristal gitu. Kalau udah nonton ya udah nggak usah nonton lagi. Kalau mau nonton, ya ini ada bola-bola. Nanti juga kayak ada hubungannya, kalau pernah nonton nih, ada kaitannya sama long term memory, terus short term memory, gitu. Filmnya tuh film anak-anak, tapi kalau nonton tuh jadi berhubungan banget loh sama proses emosi dan kognitif. Gitu. Filmnya judulnya Inside Out ya. Film kartun. Coba tuh kan. Disuruh nonton. Banget kan. Ya udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Sampai sini ada lagi pertanyaan? Udah cukup? Saya mau nanya, Mbak. Oh, Tiara, iya. Setelah nonton terus ngapain? Udah, suruh nonton aja nanti. Minggu depan saya tanya-tanya atau gimana. Jadi kalian ada gambaran lah kalau saya mau tanya atau gimana. Terima kasih, Mbak. Nggak suruh saya tulis makalah gitu ya. Barangkali nanti saya menyuruh hubungkan materi proses kognitif dengan film ya itu. Tapi belum. Tapi sekarang suruh nonton aja dulu. Gitu. Nanti kalau ada tugas selanjutnya nanti. Oke. Ada lagi yang tanyain? Kalau misalnya dosennya atau siapapun ngasih tugas, nggak usah ditanyain lebih lanjut. Kalau misalnya suruh nonton, ya udah. Berarti jangan ditanyain tugas lagi. Gimana kalau saya tadi kepikiran, oke, abis itu ditambahin kalian tolong tulis rangkuman gitu. Jadi kalau misalnya ada misalnya tugasnya tolong tulis di bla bla, misalnya buat makalah nggak usah ditanyain ada berapa halaman, ada apa, nggak usah ditanya-tanya lagi. Itu namanya nambahin masalah. Jadi kalau udah nggak ada ketentuannya, udah kerjain aja. Berarti sehalaman juga boleh gitu. Jadi jangan mempersulit tugas diri sendiri ya. Itu juga ada tuh kalau misalnya saya di Islam tuh dulu ada perintah suruh nyembelih sapi, ditanya sapinya apa? Betina, susah kan? Betina warnanya apa? Nanya lagi. Jadi makin susah, makin nggak ada. Jadi kalau udah dikasih tugas nggak ada ketentuannya apa, cuma A, B, C ketentuannya, ya udah dikerjainnya syarat A, B, C-nya aja gitu ya guys. Jadi supaya tidak menyulitkan diri sendiri. Oke, kalau sudah tidak pertanyaan dan sudah azan, saya tutup ya. Sampai sini ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, saya tutup dulu. Saya akhiri, semoga dapat menjadi wawasan buat teman-teman semua tentang kecemasan dan gangguan kecemasan. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di kuis kita ya. Dan materi set. Oke. Saya tutup ya. Saya leave ya.